Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat persiapan ibadah di hari Minggu. Selamat mengikuti menara doa pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya saat kita bersyukur kepada Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita teduhkan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari Minggu ini kami bisa menikmati berkat anugerah Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan, kesehatan, ketemu dengan keluarga, apapun tantangan masalah kami akan tetap mencari Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang datang, yang mengikuti lewat online. Biarlah kiranya setiap mereka yang mengikutinya terberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Yang putus asa diberi pengharapan, yang bodoh diberikan hikmat bijaksana. Tuhanlah sumber kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Satu yang kami rindukan Tuhan selalu berdiam di hadirat-Mu. Haleluya. Mau naikkan pujian kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu. Satu hal yang Ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. sebab satu hal yang kami rindukan, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. sebab satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku kami mau mengasihi-Mu. mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Sebab kerinduan hati kami Tuhan, kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Amin. Kami menaikkan syukur kami di hadirat-Mu Haleluya. Bapa.
bermazmur bagimu. Selagi ku ada. Sekarang kita katakan ya Tuhan, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. ini kerinduan hati kami ya Bapa. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama kita katakan, sebab ini yang kami rindukan. Layak ku renungkan setiap waktu. Sebab nyanyian dan pujian kami, nyanyian pujian Dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan, Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. sebab ini yang kami renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap hari, setiap waktu. nyanyian dan pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. dan hatiku Dan hatiku bersuka karena. dan hatiku bersuka Tuhan, Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. ini yang Mari kita kami keluarkan kata-kata kita, katakan setiap doa waktu ucapan syukur. diam di Kami bersyukur hadirat-Mu, ya Bapa buat kami. segala kebaikan-Mu. Diam Kami di bersyukur hadirat-Mu, ya Tuhan. buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kasih ya Roh. Terima kasih buat kehidupan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kehidupan. Terima kasih Engkau bekerja mendatangkan kebaikan lewat masalah hidup kami. Ada rencana Tuhan lewat persoalan kami. Ada kebaikan Tuhan, rencana-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Sebab mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan pengagungan kepadamu Tuhan. Mulutku Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. mulutku penuh Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu. Kepadamu ya Allah. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menikmati firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Mampukan kami jadi pelaku firman Allah. Oleh kuasa Roh Kudus hamba-Mu diurapi, semua tim diurapi, dan semua yang mengikuti hatinya diurapi. Di dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya memberikan tema, yaitu serahkan khawatirmu, maka engkau bersukacita. Serahkan khawatirmu, maka engkau bersukacita. Sebelum saya lanjutkan, apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa membagikan link ini kepada banyak orang lain. Sehingga banyak orang terberkati. Dengan Bapak Ibu terlibat membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah dari kitab Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pada ayat ini dikatakan, Filipi 4, 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, iblis mencuri damai sukacita kita dengan cara apa? Kita hidup dalam khawatir. Kita hidup dalam ketakutan. Ketika kita hidup dalam khawatir, ketakutan, overthinking, maka iblis berhasil mencuri damai kita, mencuri sukacita kita, mencuri ketenangan kita, mencuri harapan kita. Karena Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidupnya, joy, hidupnya berlimpah dalam hidup kita. Kalau hidup Yesus dalam kita nyata, maka sukacita melimpah dalam Yesus. Akan sukacita kita alami juga. Kita juga akan melimpah dengan sukacita. Dan bisa menikmati hidup ini. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, masalah rumah tangga, kesehatan, keuangan, doa yang belum dijawab. Tidak menghilangkan sukacitamu. Tidak menghilangkan ketenangan hidupmu. Tidak menghilangkan damai di hidupmu. Dan tidak menghilangkan menikmati hidup dalam Tuhan. Saya berdoa setiap saudara memilih bersukacita dalam situasi apapun. Terlebih kalau saudara mengalami yang namanya kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara menggenggam khawatirmu, bagaimana anak-anakku ke depan, bagaimana masa depan mereka, siapa jodoh mereka, bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana kesehatanku, bagaimana cicilanku, keuanganku, bagaimana hidup masa ini sulit. Kalau terus kita menggenggam ketakutan-ketakutan kita,
maka kita sudah pasti tidak mengalami bahagia. Tidak mengalami sukacita, tidak mengalami ketenangan, kedamaian. Tuhan katakan begini, jangan genggam, jangan pikul sendiri khawatirmu. Tuhan mengundang engkau dengan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara engkau. Saya genggam khawatir dan takut saya, maka tangan saya semakin saya genggam, semakin saya pikirkan ketakutan-ketakutan saya, maka tubuh saya makin tidak nyaman, makin kebas, aliran darah tidak berjalan. Saya makin stres, kortisol makin meningkat. Tetapi ketika aku rilis, aku lepaskan kepada Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan, saya buka genggaman kekhawatiran saya buka genggaman ketakutan saya buka genggaman trauma-trauma masa lalu, kegagalan masa lalu. Saya lepaskan, saya serahkan kepada Tuhan. Maka tangan saya lebih lega, lebih tenang, lebih enak. Aliran darah lebih cukup. Saudara yang saya kasihi, bagaimana kita memilih sukacita di tengah persoalan? Sukacita ketika semuanya baik, semua juga bisa. Tapi anak Tuhan Yesus berbeda. Di tengah persoalan, di tengah doa kita belum dijawab. Ladang-ladang belum menghasilkan. Doa kita belum dijawab. Kesehatan belum membaik. Keadaan anak-anak belum bertobat. Hubungan mungkin dengan pasangan belum membaik. Tetapi di tengah-tengah doa kita belum dijawab, kita tetap bisa sukacita. Itu hebatnya anak Tuhan Yesus. Di tengah badai, damai. Di tengah persoalan, sukacita. Di tengah persoalan tetap semangat. Orang dunia tidak. Orang dunia kalau semuanya baik, everything okay, maka dia tertawa, tersenyum, hore, dia merasa sukacita, semangat. Semua juga tahu. Tapi anak Tuhan Yesus tidak. Di tengah persoalan kita yang berat. Di tengah tekanan hidup yang berat. Di tengah doa kita yang belum dijawab. Gunung-gunung persoalan belum beranjak. Tapi kita damai. Damai di tengah badai. Damai di tengah ombak. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Seseorang anak, dia merasakan damai, tenang ketika berlayar dengan ayahnya. Orang bertanya, kenapa engkau tenang di tengah berlayar badai ombak? Dia hanya berkata, yang mengemudikan itu ayah saya. Dia percaya ayahnya sanggup mengendalikan kapal itu. Sehingga tenang anak itu. Saudara tahukah saudara, siapakah yang mengendalikan hidup kita? Yang mengendalikan hidup saya, hidup saudara adalah Bapa. Bapa tahu gelombang yang kau hadapi. Bapa tahu situasi berat yang kau hadapi. Bapa mau supaya engkau dan saya di tengah badai gelombang itu tidak hilang sukacitamu. Tidak hilang damaimu. Engkau berbahagia, engkau bisa bersukacita dengan cara kau bersyukur. Bukan bersyukur masalah datang, bukan. Tapi kita bersyukur sudah banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur buat kematiannya di kayu salib menyelamatkan kita. Kita bersyukur, bersukacita nama kita tertulis di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Kita bersyukur lewat masalah yang sedang kita alami ini. Ada kebaikan Tuhan. Itu Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Gak ada gunanya kita khawatir. Gak ada gunanya kita stres, depresi. Gak ada gunanya kita ketakutan. Toh masalahnya sudah datang kok. Jadi apa yang kita lakukan? Hadapi. Hadapi tanpa sungut-sungut. Tanpa keluh kesah. Hadapi semua masalah. Tulis dalam kolom. Kuserahkan segala khawatirku kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara aku. Tulis dalam kolom. Aku hadapi bersama Tuhan semua masalahku. Tulis dalam kolom. Tulis dalam kolom apa yang saya katakan. Saya serahkan semua khawatirku kepada Tuhan. Sebab Tuhan memelihara aku. Yang kedua, kuhadapi semua persoalanku bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara hadapi. Saudara tidak hadapi makin parah. Masalah, persoalan. Katakan cicilanmu banyak, pinjamanmu banyak. Pada banyak orang menghubungi saya, utangku banyak, pinjamanku, cicilanku, bla bla bla, banyak sekali. Saya bilang hadapi. Saya juga pernah mengalami cicilan yang payah dibayar ke bank. Saya kesulitan. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya hadapi. Saya hadapi. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya kerja keras. Saya kerja yang terbaik. Pelan-pelan saya bisa bayar ke bank dan selesai.
Kenapa? Karena saya hadapi. Kalau saya lari pun gak ada guna. Nama baik saya di bank di blacklist. Saudara yang saya kasihi, membawa segala sesuatu dalam doa. Bagaimana kita memilih sukacita? Membawa segala sesuatu dalam doa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan jujur. Sama seperti Hana. Hana tidak punya anak. Diejek oleh madunya Penina. Hana begitu pedih hati. Tapi dia tidak membalas pedih hatinya kepada Penina. Dia membawa hatinya kepada Tuhan. Dia membawa hatinya kepada Tuhan. Ada Imam Eli yang melihat dia seperti orang yang mabuk. Karena menangis. Bergumam. Dia curhat ke Tuhan, menyampaikan isi hatinya. Jadi kalau ada beban masalahmu yang berat, curhat ke Tuhan. Sampaikan isi hatimu ke Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mau curhat ke Tuhan. Curhat yang teraman adalah kepada Tuhan. Curhat kepada manusia berpotensi diceritakan ke orang lain. Tapi curhat sama Tuhan engkau bebas, engkau bisa menangis, engkau bisa menjerit, menyampaikan segala sesuatu. Serahkan. Bawa dalam doa, sampaikan kepada Tuhan. Jujur dengan perasaanmu. Apa yang kau rasakan, kesedihan, kesendirian, ketidakmampuan, kebingungan. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan aku jujur, aku bingung, aku lagi stres, aku lagi gak tahu, lagi gelap perasaanku. Tolong aku Tuhan. Apa adanya, apa yang kau alami, apa yang kau rasakan. Tuhan menghargai kejujuran perasaanmu. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Datang dengan ucapan syukur. Ucapan syukur mengingatkan kita bahwa Tuhan telah bekerja di masa lalu dan akan tetap bekerja hari ini. Kalau kita bersyukur, maka Tuhan semakin bekerja dan semakin memberkati kita. Semakin mengeluh, Tuhan semakin jauh, iblis semakin dekat. Saudara, bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang diinginkan Kristus padamu. Ketika engkau berdoa menyerahkan kepada Tuhan dan engkau bersyukur, maka damai sejahtera Allah memerintah di hatimu dan pikiranmu. Belum selesai masalah, betul. Belum dijawab doamu, betul. Tapi sudah damai hatimu, sudah damai pikiranmu. Kalau sudah damai hatimu, damai pikiranmu, engkau sudah menang. Awal kemenangan itu di dalam. Kalau di hatiku sudah damai, pikiranku sudah tenang, semua masalah itu satu persatu akan selesai. Bersama dengan kekuatan Tuhan. Tentu Tuhan berikan kita hikmat, kekuatan menghadapinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah Filipi 4 ayat yang ke-7. Ada 2 orang yang kena hujan. Mereka pulang dari gereja. Ada yang satu berkata, hujan terus, mengomel terus, basah kita. Bagaimananya ini? Padahal aku udah ibadah. Waduh, menyangkut-nyangkutkan ibadah lagi. Emangnya kalau udah ibadah gak bisa hujan? KKR pun saya pernah lakukan hujan gak ada masalah. Jalan terus KKR-nya. Kita berdoa hujan gak berhenti, puji Tuhan. Berhenti puji Tuhan, kita tidak tergantung masalah hujan. Tapi yang satu berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah ibadah dan aku bisa pulang dengan menikmati hujan yang kau berikan ini. Ini hujan berkat, terima kasih. Mungkin ada petani yang membutuhkan lahan yang kering supaya mereka dapat hujan. Terima kasih Tuhan, dia ambil mantelnya di sepeda motornya, dia bernyanyi di sepeda motornya. Lihat, yang satu pulang mengeluh, yang satu pulang bersyukur. Saudara yang mana? Kalau ada masalah, apakah mengeluh atau bersyukur? Coba tulis dalam kolom ya. Saudara orang yang mana kira-kira? Sama-sama hilang HP. Si A hilang HP, si B hilang HP. Si A berkata, aduh matilah aku, hancurlah aku. Di situ semua dataku, di situ mau bisnisku, di situ segala hidupku. Si B berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan aku kehilangan HP. Kita bukan bersyukur HP hilang, bukan. Tapi terima kasih Tuhan, ini ujian iman pada saya. Terima kasih. Aku percaya Tuhan engkau sanggup menyediakan apa yang kuperlukan. Bahkan HP yang baru pun bisa sanggup Tuhan sediakan. Terima kasih kalau hari ini aku latihan tidak pakai HP, aku mungkin bisa lebih konsentrasi kepada keluargaku, kepada Tuhan. Dia cari alasan untuk bersyukur.
Tentu dia juga tidak kepingin hilang HP. Karena di situ ada pekerjaannya, ada data. Tapi respon hatinya bersyukur. Aku percaya orang begini akan lebih cepat diberkati. Tapi orang yang mengeluh, menyalahkan, orang begini akan jauh dari berkat. Saudara yang saya kasihi, jangan sampai engkau mengeluh terus. Maka hilanglah sukacitamu kalau engkau khawatir dan mengeluh. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan dalam doa. Jangan memikul beban sendirian. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun kita belum melihat jawabannya. Kebahagiaan dunia bergantung pada apa yang terjadi. Tetapi sukacita orang percaya bergantung pada siapa yang memegang hidup kita. Katakan, Tuhan Yesus pegang hidup saya. Tulis dalam kolom. Tuhan Yesus pegang hidup saya. Jadi kalau ada badai, ada topan, jangan takut. Tuhan Yesus pegang hidup saudara dan hidup saya. Sukacita sejati ditemukan ketika kita tinggal dalam Kristus. Ketika hati kita dipenuhi oleh Kristus, damai sejahteranya akan menjaga hati dan pikiran kita. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah renungan pagi ini mengingatkan kami, tidak hidup dalam khawatir dan takut. Menyerahkan segala khawatir kami, takut kami, overthinking kami kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ketika kami menyerahkan kepada Tuhan, yang kami rasakan ada damai Tuhan dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Sehingga semua masalah yang kami hadapi, kalau kami damai dan tenang, semua pasti akan selesai. Semua umat-Mu yang mengikuti menara doa pagi ini, biarlah mereka tidak hidup di dalam khawatir dan takut. Jauhlah mereka dari overthinking. Biarlah mereka menyerahkan segala khawatirnya kepada Tuhan, sebab Engkau yang memelihara kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu yang sakit. Taruh di bagian tubuh yang sakit, mana tahu kepala, punggung, saraf kejepit, bagian pencernaan, jantung, paru-paru, ginjal. Di bagian pencernaanmu, di bagian kaki, di bagian tubuhmu. Mungkin ada cancer atau sakit-sakit apapun yang dalam tubuhmu. Letakkan tangan kananmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau meletakkan tangan kananmu, mengalirlah kuasa Tuhan. Mengalirlah mujizat, mengalirlah kesembuhan. Sakit penyakitmu diangkat Tuhan. Tuhan menyembuhkan engkau. Semakin hari makin sehat. Tuhan mengurapi obat-obat, tenaga medis yang kau kunjungi. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati obat-obatmu. Dalam Tuhan Yesus tetap perkatakan, aku sembuh, aku sehat. Meskipun masih ada rasa sakit. Perkatakan iman sesering mungkin. Tuhan menyembuhkan engkau. Terimalah dengan iman. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sulit dalam keekonomi, keuangan, pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Berikan hikmat, berikan kekuatan, ketekunan. Mereka yang sedang membutuhkan anak mereka dapat jodoh, dapat pekerjaan, yang ujian dalam pekerjaan atau ujian di sekolah. Apapun yang mereka tulis dalam kolom ini, penjualan rumah, penjualan tanah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau tulis dalam kolom ini, ada Tuhan yang menjawab. Ada Tuhan yang mengurapi, ada Tuhan yang bekerja. Kami terbatas membaca semuanya, melihat semuanya. Tapi kami percaya Tuhan yang menjawab setiap tulisanmu. Karena engkau berharap kepada Tuhan. Diberkatilah engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Tuhan mendatangkan sukacita melimpah di hatimu, di keluargamu. Tuhan memberikan engkau kekuatan. Dan Tuhan memberkati setiap langkah-langkah kakimu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cita kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bagi link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini Bapak Ibu terlibat di dalam pemberitaan firman Allah.
Bapak Ibu yang ingin konseling ke saya di 0811 63 73 47. Untuk saya konseling hanya di chat saja. Untuk call saya sudah terbatas. Waktu yang sudah sangat padat. Saya hanya bisa membalas lewat chat saja. Kadang saya balas dengan voice note. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menabur berkat lewat rekening yang ada. Mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung pelayanan. Terima kasih berkat kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom, sarangeo, bye-bye.